jangan lupa subscribe yang ada tanda loncengnya, kemudian like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen. Halo anak-anak ibu, selamat pagi yang menonton pagi, selamat siang yang menonton siang, dan selamat malam yang menonton malam. Berjumpa lagi dengan Ibu Hairunisa. Hari ini kita belajar mengenai IPA ya. Pertama, Ibu akan menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudahan sehat ya. Harus sehat dong dan tetap harus semangat. Meskipun belajar di rumah aja. Ini ya. Nih. Apa ya ini ya? Pasti kalian penasaran kan apa yang Ibu buat ini? Ini adalah kosi pacai, kotak sifat cahaya. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara membuat ini. Kalian perhatikan ya. Dan jangan lupa, kalau kalian ingin membuktikannya, kalian juga bisa mengikuti cara yang Ibu buat. Nanti bahan dan alatnya Ibu akan menjelaskan di sana. Halo anak-anak ibu, ini loh alat yang ibu bikin tadi dari tahap per tahap. Kalian sudah lihat kan video ibu bagaimana cara membuat alat ini. Alat ini ibu namakan dengan kosi pacai. Apa sih itu kosi pacai? Kosi pacai itu adalah kotak, sifat, cahaya. Jadi ibu singkat dan ibu beri nama alat peraga ini dengan kosi pacai, kotak sifat cahaya. Untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, Ibu akan memperagakan dengan beberapa alat ini. Ini ada cangkir yang berisi air. Kemudian cangkirnya kosong, gak ada isinya. Ada senter dan juga ada cermin, dan terakhir juga ada pensil. Yuk perhatikan bagaimana Ibu mempraktikkan atau Ibu memperagakan, membuktikan alat yang Ibu buat ini. Check it out. Untuk membuktikannya dan untuk lebih kelihatan lebih real lagi, kan ini lampunya nyala nih. Ibu akan mematikannya dulu. Ibu matikan dulu sebentar ya. Karena sudah gelap, Ibu akan membuktikannya. Pertama, cahaya merambat lurus. Di sini ada lubang. Nah, coba kalian perhatikan di lubang ini. Cahayanya lurus kan, tidak berbelok. Nah, lurus sampai mentok ke ujung situ. Kelihatan kalau kotak yang Ibu berikan ini kotaknya segi 4, jadi di ujung kelihatan ya. Sudah terbuktikan yang pertama tadi sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, Ibu akan membuktikan cahaya menembus benda bening. Tadi kan Ibu ada menunjukkan kalau Ibu mempunyai gelas kaca yang bening. Sekarang Ibu akan menunjukkannya ini. Nah, Ibu halangi dari senter memakai cangkir kaca. Di ujung masih kelihatan tidak? Nah, masih kelihatan kan meskipun Ibu tutupi dengan cangkir, asal cangkirnya itu bening. Kalau misalnya cangkirnya berwarna atau gelap, tidak akan terlihat. Nah, melihat kan kalian? Terbuktikan kalau sifat cahaya yang kedua, yaitu tadi tuh cahaya menembus benda bening. Ibu tadi kan sudah mempraktikkan. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, Ibu mempunyai cermin, Ibu tunjukkan tadi cermin. Kemudian cerminnya Ibu taruh di ujung sini. Ibu senter. Atau di sini ya. Nih. Melihat tidak?
Nah, yang ibu center cerminnya kemudian terpantul kan? Nih, terpantul di sini. Ibu menggunakan kertas metalik biar kelihatan pantulannya. Nih, kelihatan kan pantulan dari cerminnya? Sudah terbuktikan sifat cahaya yang ketiga yang tadi kan apa? Iya, cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ini ibu ada gelas yang berisi air, kemudian ibu ada pensil, pensilnya ibu masukkan di sini, terus ibu beri cahaya. Ibu taruh di sini ya. Ibu taruh di sini. Kita beri cahaya. Biar lebih jelasnya di sini. Kalian melihat tidak? Di pensil ini kita lihat di cahaya, seakan-akan pensilnya itu patah. Nah, kelihatan kan seakan-akan pensilnya itu patah. Itu membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Coba kita lihat. Pensilnya tidak patah kan? Pensilnya tidak patah, tapi apabila kita masukkan ke dalam air, terus kita kasih cahaya, seakan-akan pensilnya itu pecah. Padahal tidak. Karena itu adalah cahaya dapat dibiaskan. Itu tadi sifat-sifat cahaya ada 4. Ayo sebutkan kembali. Oke, pintar. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Pintar anak ibu. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Good. Yang ketiga, iya pintar sekali. Cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, yang terakhir. Oke, pintar sekali anak ibu. Yaitu yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Itulah cara alat peraga yang ibu buat dan ibu praktikkan dan ibu buktikan. Sudah terbuktikan kalau cahaya itu ada 4. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Nanti ibu jelaskan ya. Check it out. Setiap hari, aktivitas manusia memerlukan bantuan cahaya. Ini karena mata kita bisa melihat dengan jelas dengan adanya bantuan cahaya. Saat siang hari, kita bisa melihat dengan bantuan cahaya matahari. Di malam hari, kita juga bisa melihat dengan bantuan cahaya. Dari mana? Ya, dari bulan atau cahaya lampu. Cahaya adalah tenaga berbentuk gelombang dan membantu kita melihat. Cahaya bisa membantu kita melihat, artinya suatu benda dapat kita lihat apabila ada cahaya dari benda itu yang sampai ke mata kita, baik berupa cahaya sendiri maupun pantulannya. Benda terang adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Banyak contohnya yang dapat kita temukan sehari-hari. Di antaranya adalah matahari, lampu, dan cahaya lilin dari api. Sementara itu, benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri adalah benda gelap. Kita dapat menangkap rupa mereka dengan mata karena cahaya yang terpantul dari benda tersebut. Benda gelap dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu benda buram, transparan, dan tembus cahaya. Tahukah kalian, cahaya itu punya sifat-sifat tertentu loh. Nih, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ya, pintar sekali, ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan.
Nih Ibu akan menjelaskan dulu ya satu persatu. Yang pertama tadi iya apa? Oke, cahaya merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Pembuktian sifat ini juga bisa dilihat berdasarkan benda yang meneruskan cahaya. Contohnya, sinar pada lampu senter yang merambat lurus, sinar matahari yang merambat lurus ke bumi, dan berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus. Di samping ini ada berupa gambar. Ini seperti di goa atau seperti di gunung. Kemudian ada sinar matahari. Sinar mataharinya dari atas terus merambat lurus ke bumi. Itulah buktinya cahaya merambat lurus. Pintar. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, pintar. Cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contoh dari sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Di samping ada gambarnya nih. Di sebuah kamar atau di sebuah ruangan terlihat ada berbentuk cahaya. Ya, itu adalah cahaya sinar matahari. Di sana kan ada jendela, ada kacanya. Matahari bisa menembus. Karena apa? Karena kacanya berupa benda bening. Misalnya nih, kacanya tidak ada tapi langsung ada tembok. Apakah terlihat? Tidak terlihat tapi membentuk bayangan. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap. Contohnya pada cermin. Di samping ini ada gambar cermin, kemudian ada pantulan cahaya. Karena gelap biar terlihat cahayanya lebih jelas. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan sifat cahaya yang terakhir. Apa? Oke, pintar. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika arah rambat cahaya dibelokkan. Contohnya yaitu kolam yang airnya jernih terlihat dangkal dan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Di percobaan Ibu yang menggunakan kosipacai tadi, kotak sifat cahaya, Ibu menggunakan cangkir, gelas, bening yang berisi air. Kemudian Ibu masukkan pensil, sebuah pensil. Kalian melihat sendiri kan, tadi yang Ibu praktikkan. Ya, pensilnya itu bagaimana? Ya, pensilnya itu seakan-akan menjadi patah. Padahal pensilnya itu masih utuh. Karena apa? Ya, karena cahaya dapat dibiaskan. Sebenarnya pensil itu masih utuh, tetapi karena pensilnya kita masukkan di dalam air dan kita lihat di benda bening, seakan-akan pensilnya menjadi patah. Nih, untuk pemahaman kalian lebih lanjut, coba deh jawab pertanyaan dari Ibu. Contoh benda bening adalah sebagai berikut. A. Kaca bening, air bersih, susu. B. Kaca bening, air kotor, kayu. C. Kaca bening, es batu, air jernih. D. Batu, air jernih, kayu. Ayo ingat-ingat, apa ya jawabannya ya? Yap, betul sekali, pintar sekali anak Ibu. Ya, jawabannya C, kaca bening.
es batu, air jernih. Ya, kenapa jadi jawabannya begitu? Karena mereka bening sangat terlihat jelas. Pintar. Selanjutnya, untuk lebih mendalami materi dan memahami simakan kalian tentang penjelasan ibu, nih selanjutnya dijawab ya. Berikut ini adalah termasuk sumber-sumber cahaya kecuali A. Lilin, B. Matahari, C. Batu, dan D. Lampu. Ayo ingat-ingat lagi jawabannya apa ya? Yap, betul sekali anak ibu. Jawabannya batu. Perhatikan soalnya lagi ya. Soalnya itu kecuali, berarti yang salahnya. Coba kita lihat pilihan yang pertama, lilin. Lilin termasuk apa? Iya, lilin termasuk sumber-sumber cahaya. B. Matahari. Betul sekali. Sinar matahari juga termasuk sumber-sumber cahaya. Dan D. Lampu. Iya, lampu juga termasuk sumber-sumber cahaya. Jadi jawabannya untuk pertanyaan yang ibu berikan tadi adalah D. Batu. Iya. Mudahan dengan penjelasan ibu yang tadi kalian lebih memahami lagi mengenai sifat-sifat cahaya. Mungkin itu saja yang ibu jelaskan mengenai sifat-sifat cahaya dan cara membuat kosi pacai dan menggunakan alat peraga yang ibu buat tadi. Semoga pelajaran yang ibu berikan bermanfaat bagi kalian, dan selalu ingat dan juga lebih memahami lagi mengenai sifat-sifat cahaya. Selalu jaga kesehatan ya anak ibu ya. Jangan lupa belajar dan istirahat yang teratur. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye.